Nah, saya lanjutkan lagi ya, yang kedua yang harus kita pahami adalah bahwa ada teori ya. Nah, ya ada teori yang kedua ini yang disampaikan oleh Robert Skegne ya, yang menyatakan bahwa konsep kunci dalam proses pembelajaran dan inovasi yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah mendapatkan perhatian. Jadi penting bagi kita, bagi seorang guru, untuk mendapatkan perhatian. Artinya siswa itu harus diarahkan untuk memperhatikan terkait dengan isi atau materi yang akan disampaikan. Jadi harus kita kondisikan the gaining attention agar bisa mendapatkan perhatian atau guru mampu menyampaikan informasi dan diperhatikan oleh peserta didik dengan baik. Yang kedua adalah menyampaikan tujuan. Menyampaikan tujuan dalam proses pembelajaran apa yang harus kita sampaikan itu juga harus tersampaikan. Yang ketiga adalah stimulating recall of your learning. Artinya merangsang ingatan pada pengetahuan sebelumnya. Nah, ini penting bagi guru untuk mereview suatu pelajaran yang pernah disampaikan, baik pelajaran yang lalu ataupun beberapa waktu yang lalu. Nah, ini tujuannya adalah agar siswa mampu mengingat dalam proses pembelajaran yang diberikan. Kemudian yang keempat itu adalah menyajikan materi. Siswa mampu menyajikan materi secara efektif dan efisien dengan baik, dan kemudian memberikan bimbingan belajar, memunculkan kinerja, memberikan umpan balik, menilai kinerja, dan yang kesembilan itu meningkatkan retensi dan transfer ilmu. Nah, ini terkait dengan konteks PAI, bahwa proses pembelajaran itu bukan hanya memindahkan ya pengetahuan, transfer of knowledge, tapi mampu memberikan pemahaman-pemahaman yang sifatnya afektif dan psikomotorik, di mana level tingkatannya afektif dan psikomotorik itu sudah masuk pada tingkatan yang lebih tinggi dari hanya sekedar mengetahui. Nah, ini penting harus dilakukan oleh guru-guru PAI sehingga menginovasi dalam proses pembelajaran itu bukan hanya menginovasi pengetahuannya, tapi bagaimana materi-materi yang diajarkan di kelas itu tersampaikan dan siswa mampu beradaptasi melakukan psikomotorik, ya, afektifnya juga terwujud dan psikomotoriknya terwujud. Dan itu tidak lain ya, proses pembelajaran seperti itu akan bisa berjalan dengan baik di mana sekolah atau lembaga pendidikan itu memiliki contoh. Nah, contohnya itu ya paling tidak guru. Ya, inilah yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dia memiliki model uswatun hasanah. Laqad lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Proses pembelajaran PAI bukan hanya materi, dia sangat mendambakan sosok, dan guru-guru PAI inilah sebenarnya yang harus menjadi sosok, yang menjadi seorang model yang mampu membaca, mengikro gitu ya, membaca dengan baik sehingga inovasi dan kurikulum pembelajaran yang diperbaiki atau yang diinovasi itu mengarah kepada itu ya, mengarah kepada mampu mengetahui, mampu bersikap dan menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya ya dalam relevansinya dengan PAI adalah bahwa eh, keterbukaan hati atau futuh ya, dalam tradisi Islam itu harus dilakukan. Karena ilmu itu dalam Islam itu ada konsep berkah. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Ya. Artinya ilmu itu menjadi berkah ketika seorang guru meridhoi
siswanya, santrinya. Dan ini adalah sebuah proses keterbukaan yang harus dilakukan. Yang kelima itu adalah ada providing guidance. Jadi sangat selaras dengan konsep takdib, pembinaan akhlak dan tarbiyah, pemberian bimbingan. Nah, bimbingan harus dilakukan dengan akhlakul karimah. Bimbingan juga harus memperhatikan karakter peserta didik, termasuk juga apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah usianya, ya itu juga harus betul-betul dijaga, diperhatikan karena di dalamnya mengandung unsur-unsur kehormatan baik guru maupun siswa. Nah, kemudian ada tahap ketujuh itu mencerminkan akhlak Islam dalam memberikan nasihat yang baik atau kaulan karimah, kaulan ma'rifah, kaulan layyinah. Jadi dengan menggunakan bahasa yang baik, timpaan balik itu dengan akhlakul karimah, ya sesuai dengan prinsip dan tradisi Islam. Nah, kemudian dalam perspektif nasional itu ada konsep tentang pembelajaran yang menyenangkan, ya seperti misalkan apa yang disampaikan oleh Munif Khatib ya dengan bukunya Sekolahnya Manusia, atau menekankan pada multiple intelligence atau kecerdasan buatan, ya dengan multiple intelligence, kecerdasan majemuk, kecerdasan yang beragam, yaitu memungkinkan pemahaman bahwa setiap orang itu memiliki kecerdasan yang sudah dibawa sejak lahir, dan kecerdasan itu harus diberikan, dirangsang oleh seorang pendidik, seorang guru, sehingga pada akhirnya seorang siswa itu bisa menunjukkan kecerdasan yang baik. Kemudian prinsip model pengembangan desain seperti ini juga sangat jelas, ya bahwa bisa memperhatikan keragaman, apalagi keragaman budaya dalam Surah Al-Hujurat, ya dijelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang tentunya proses pembelajaran ini menjadi dasar bahwa menyampaikan materi pembelajaran, menginovasi itu tidak harus mengarahkan pada satu titik orang yang memiliki karakter belajar tertentu, tapi juga harus disesuaikan dengan kondisi kecerdasan beragam yang dimiliki oleh anak atau peserta didik. Kemudian yang kedua, menghilangkan paradigma labeling, ya. Biasanya kita suka melabeli anak si A, si B, ya ini dengan tanda kutip ya kurang baik, ya ini baik, sehingga memiliki dampak tertentu bagi anak maupun bagi guru dan teman-temannya, atau bullying bahasanya, ya. Nah, ini harus dihilangkan. Karena pada dasarnya adalah seorang guru harus mengangkat derajat muridnya, ya kalau di dalam manaqib itu kan dijelaskan ya kalau Syekh Abdul Qadir itu bahwa yang dimaksud dengan guru itu adalah bukan yang hanya mengajarkan, tapi adalah mereka yang mampu mengangkat derajat muridnya. Itulah yang disebut dengan guru, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian silahkan untuk mempelajari materi ini yang nantinya akan saya berikan di Google Classroom di kelas kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Tetap semangat untuk belajar. Salam bahagia. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.